bakti. Program BTS /Last Mile Project 2021. Kuasa pengguna anggaran atau KPA Anang Ahmad Latif ST.MSc kurung buka sesuai surat keputusan Menteri Kominfo nomor 695 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. F. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Elvano Hatorangan STMT kurung buka berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran bakti nomor 1 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021. G. Pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM Puji Lestari Estri berdasarkan surat keputusan Menteri Kominfo nomor 695 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. H. Tim Perencana Swakelola Kajian Teknis Pendukung Last Mile Project 2021 Guntoro Prayudi bahwa pembahasan mengenai proyek penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung telah dimulai sejak awal tahun 2020, yakni antara lain yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. Pada lampiran 2 Perpres tersebut ditetapkan target pembangunan bakti sinyal atau last mile adalah 5.052 desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bakti dimandatkan untuk melakukan penyediaan infrastruktur BTS dan perangkat telekomunikasi pendukung sebagaimana lampiran 2 Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 dengan tujuan A. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK. B. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah, desa, /kecamatan, /kantor pos, /pos pertahanan dan keamanan. C. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah dengan teknologi yang aman, terintegrasi dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa big data dari berbagai sumber data yang tersedia. Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa Johnny Gerald Plate bersama dengan Anang Ahmad Latif bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak di Hotel Grand Hyatt untuk membahas akan ada proyek bebas sinyal kurung buka semua desa di Indonesia ada sinyal 4G yang menurut data dari Kemkominfo dan didukung oleh data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada kurang lebih 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G sampai dengan 2020 tersebut. Dan dalam proyek strategis nasional tersebut disebutkan harus selesai pada tahun 2022. Kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Johnny Gerald Plate mengabaikan saran dari Galumbang Menak Simanjuntak yang menyampaikan bahwa agak mustahil untuk mengerjakan sebanyak kurang lebih 12.000 site dalam tempo 2 tahun. Terdakwa Johnny Gerald Plate memaksakan proyek tersebut, sementara kemampuan dari pihak bakti dengan menyatakan bahwa pihak operator seluler hanya membangun di daerah tertentu saja, padahal yang seharusnya dibangun BTS secara nasional. Mestinya bukan tanggung jawab operator seluler lagi, karena operator seluler sudah membayar iuran Universal Service Obligation atau USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi atau BHPTel sebesar 2% dari gross revenue setiap tahun. Pada pertemuan selanjutnya, masih di awal 2020 di lapangan golf Pondok Indah, terdakwa Johnny Gerald Plate bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Samuel Pangrapan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Johnny Gerald Plate menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional maka akan menaikkan BHPTel. Namun demikian, Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya BHPTel, biaya frekuensi sebesar 20 sampai 25 triliun per tahun untuk semua operator seluler. Selanjutnya,
dalam rangka menindaklanjuti keinginan terdakwa Johnny Gerald Pet, kemudian Anang Ahmad Latif memutuskan 7.900 syahid menjadi kewajiban bakti dan kurang lebih 4.000 syahid untuk operator seluler dibagi secara proporsional untuk jangka waktu 2 tahun. Sehingga dengan keputusan tersebut, maka izin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal. Selanjutnya, untuk menjawab surat Direktur Jenderal Anggaran dengan nomor S-36-AG-2020 tanggal 4 Januari 2020 perihal permintaan data persiapan review angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2021 yang berisi form isian untuk dilengkapi unit kerja eselon 1 atau UK1 Kominfo termasuk bakti, Anang Ahmad Latif menyampaikan usulan kegiatan bakti berupa penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi tahun anggaran 2021 sebesar 7.459.892.000, namun tanpa memasukkan form usulan target dan anggaran untuk BTS. Pada tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya terdakwa Johnny Gerald Plate menandatangani dan menyetujui rencana bisnis anggaran atau RBA tahun 2020 bakti tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan rencana strategis atau Renstra Kominfo 2020 sampai dengan 2024. Padahal terdakwa Johnny Gerald Pet baru menandatangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 pada tanggal 12 Februari 2021 yang tidak didukung dengan studi kelayakan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, Anang Ahmad Latif juga belum menetapkan dan menerbitkan rencana strategis bisnis atau RSB Bakti tahun 2020 sampai dengan 2024. Padahal kedua dokumen tersebut seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit, karena dalam penyusunan RBA 2020 mengacu pada RSB dan terdakwa Johnny Gerald Pet bersama Ahmad Anang Latif saat itu belum menyetujui dan menetapkan jumlah lokasi pembangunan infrastruktur BTS dan telekomunikasi pendukungnya, bahkan tanpa disertai studi kelayakan kebutuhan penyelesaian infrastruktur BTS tersebut. Pada tanggal 24 Maret 2020, Rosarita Niken Widyastuti selaku Sekretaris Jenderal Kominfo atas pengetahuan Menkominfo terdakwa Johnny Gerald Plate menerbitkan surat nomor B-235-PR.Kominfo-01.01/03/2020 perihal usulan inisiatif baru Renja Pagu Indikatif tahun 2021 Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) CQ Deputi Pendanaan Pembangunan yang isinya mengusulkan anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar 2.947.800.000.000 rupiah. Pemenuhan PNBP tersebut dengan proposal izin penggunaan PNBP sebagaimana telah disampaikan melalui surat nomor B.47-KO.03.01/2020 tanggal 23 Januari 2020 sebesar 953.300.000.000 rupiah dan pemenuhan anggaran BLU sebesar 8.269.500.000.000 rupiah dengan mencantumkan usulan BLU Bakti terkait BTS atau Lasmil 5.000 lokasi (akumulasi) di tahun 2020 dengan anggaran sebesar 522.900.000.000 rupiah dan 5.053 lokasi (akumulasi) di tahun 2021 dengan anggaran sebesar 2.057 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas nomor S-376/MK.02/2020
B-310-2020 dan B-TITK10-M-PP-D-8-DT-PP-02-05-2020 perihal pagu indikatif belanja K-L tahun anggaran 2021, di mana menetapkan pagu indikatif tahun anggaran 2021 Kemkominfo adalah sebesar Rp5.446.445.950.000, sedangkan anggaran senilai Rp3.367.000.000 merupakan anggaran untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola BLU Bakti, dan dari anggaran Rp3.367.000.000 juga dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan atau OPEX sejumlah 1.606 BTS yang existing dengan jumlah anggaran Rp400.750.000.000. Pada tanggal 2 Juni 2020, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk meminta dukungan terkait dengan pembelajaran online, sebagaimana surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Kominfo nomor 568-E-E2-SP-2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembelajaran daring. Dengan surat tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan dari terdakwa Johnny Gerald Plate untuk meningkatkan target pembangunan BTS 4G sebagaimana sudah pernah dibicarakan sejak awal tahun 2020 dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak, walaupun di dalam RPJMN tidak diakomodir. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2020 dilakukan rapat terbatas yang membahas tentang peta jalan pendidikan 2020-2035, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap sistem pendidikan. Saat itu terdakwa Johnny Gerald Plate menyampaikan tentang kebutuhan percepatan transformasi digital untuk mendukung peta jalan pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2020, terdakwa Johnny Gerald Plate yang ingin menindaklanjuti percepatan transformasi digital mengadakan rapat secara online melalui aplikasi Zoom, dihadiri oleh Anang Ahmad Latif, Dikti, Dirjen PPI, Kemkominfo, perwakilan seluler, Telkomsel, XL, Indosat, Hutison, 3 Indonesia, Telkom, Sampurna Telekomunikasi Indonesia, Icon Plus, Smartfren, Moratel, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam rangka evaluasi coverage dan quality of service layanan telekomunikasi secara nasional. Dalam rapat tersebut oleh terdakwa Johnny Gerald Plate, agendanya tidak hanya membahas rencana percepatan digitalisasi nasional untuk mendukung peta jalan pendidikan, tetapi juga meminta kepada Dirjen PPI Kominfo untuk menyampaikan cakupan sinyal layanan 4G adalah 84,92% dengan jumlah kelurahan atau desa terlayani 70.670. Jumlah kelurahan atau desa yang belum terlayani 12.548. Kemudian dari informasi tersebut, terdakwa Johnny Gerald Plate meminta kepada Dirjen PPI dalam waktu 2 hari ke depan sudah harus ada data jumlah BTS yang akan dibangun berupa berapa panjang fiber optik sebagai salah satu teknologi transmisi yang akan digunakan. Jika teknologi transmisi fiber optik tidak dimungkinkan, maka terdakwa Johnny Gerald Plate meminta alternatif teknologi transmisi lain yang akan digunakan. Padahal belum ada kajian teknis terhadap jumlah desa yang belum terlayani cakupan sinyal layanan 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Atas permintaan terdakwa Johnny Gerald Plate tersebut, maka Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data yang hanya bersumber dari internet dan tidak melalui sebuah kajian keahlian yang valid. Berdasarkan data yang dibuat oleh Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI, pada tanggal 11 Juni 2020 diadakan rapat di kantor Kemkominfo dipimpin oleh terdakwa Johnny Gerald Plate yang dihadiri oleh Anang Ahmad Latif, Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI, dan Variandi Mirza.
Dalam rapat tersebut dibahas data desa yang sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun site BTS sebanyak 7.904 desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan tanpa ada dokumen Renstra, RSB dan RPA. Namun jumlah 7.904 tersebut justru dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran. Padahal data tersebut seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan survei ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara keahlian. Pada tanggal 13 Juni 2020, terdakwa Joni Jerat Plate melaksanakan rapat melalui Zoom meeting pada Kemkominfo dengan topik arahan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penyusunan kebutuhan rencana transportasi digital. Berdasarkan notulen rapat atau minute of meeting membahas 1. Adanya 7.904 desa yang belum terlayani operator seluler sehingga belum mendapat sinyal internet. Oleh karena itu akan dilakukan penyediaan internet pada tahun 2021 dengan strategi capital expenditure atau CAPEX yang membutuhkan anggaran sebesar 19 triliun 500 miliar rupiah dengan kegiatan operating expenditure atau OPEX sebesar 15% dari nilai CAPEX. 2. Direncanakan pembangunan tahun 2020 sebanyak 639 site BTS 4G. Tahun 2021 sebanyak 4.200 site BTS 4G dan tahun 2022 sebanyak 3.065 site BTS 4G sehingga total sebanyak 7.904 site BTS 4G. 3. Terdakwa Joni Jerat Plate dalam rapat tersebut mengarahkan perubahan skema penyediaan internet di 7.904 desa dari OPEX belanja operasional ke CAPEX atau belanja modal dengan alasan perubahan agar ada aset milik negara dengan pendekatan CAPEX. Padahal alasan sebenarnya agar penyedia pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, terdakwa Joni Jerat Plate bersama Anang Ahmad Latif menyusun konsep surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo tanggal anggaran 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam surat nomor S 379/M.Kominfo/PR.01.06/2020 perihal usulan tambahan anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2021 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Joni Jerat Plate dan ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk mendukung transformasi digital dan digitalisasi layanan publik, yang isinya terdakwa Joni Jerat Plate menyampaikan usulan anggaran yang dibutuhkan yaitu sebesar 22 triliun 573 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Kode 059.06 kegiatan atau program kegiatan prioritas penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Usulan anggaran 17.213. Alokasi pagu indikatif tahun anggaran 2021. Bentar, tidak usah dibaca lah tabel itu. Lanjut aja ke yang lain. Siap. Lanjut. Atas izin yang mulia, pembacaan kami lanjutkan. Pada saat anggaran masih dalam pembahasan, Anang Ahmad Latif mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa penyediaan BTS 4G. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, Anang Ahmad Latif bersama Jamal selaku managing partner kantor hukum Al-Jufri Gil Priscilia Rizky AGPR menandatangani perjanjian jasa konsultasi penyusunan rencana peraturan